Yuk, ya lu. Yuk, dia keluar. Siap. Hai kawan Wisesa, balik lagi bareng gua Raditya Pramudita di acara Zona Fauna Wisesa Media. Kali ini gue berada di JNJ, Taman Rekreasi JNJ. Gue bakalan ngebahas tentang hewan yang paling ditakuti sama orang-orang. Kita bakal ngebahas reptil. Lanjut ke sana. Oke, sekarang udah bareng sama Opik nih. Iya. Siap. Opik gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Nah, kita kan emang lagi berkunjung nih ke Taman Wisata JNJ. Iya. Dan katanya banyak banget reptil yang berbisa ya. Iya. Ada apa aja nih Opik nih reptil? Jadi selain kobra, iya. jenis piper. Oh, ada piper juga piper. ya. Di sini. Oh, Terutama yang istimewanya di sini rajanya si king. Ada king cobra juga. Ada king cobra juga. Keren banget Opik. Iya. Kita boleh bahas satu-satu ya. Oh iya, mangga. Kalau ini apa nih Opik? Jadi ini tuh jenis kobra ya. Ini kobra. Kobra. Tapi kok kenapa ya putih gitu Opik? Ini kobra yang albino, yang warna normalnya ini. Oh, beda ya. Beda. Terus kita jelasin ya, ngebahas tentang si kobra ini. Ya. Ini sebenarnya bukan kobra dari kita. Oh, bukan endemik Indonesia berarti. Emang Asia Tenggara ya. Iya. Cuman di Indonesia nggak ada. Ini jenisnya kobra kauti. Kauti. Iya, jadi si kobra ini satu-satunya di dunia kobra yang nggak bisa nyembur. Ada kobra yang nggak bisa nyembur. Oh, ini salah satu kobra yang nggak bisa nyembur itu. Iya, ini salah satunya. Yang ini warna normalnya, aslinya warna gini. Ini yang jenis albinonya. Ini yang albinonya. Iya, yang Waduh, gen albinonya. Jadi si kobra itu ada 3. Ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Yang satu semburan sedang. Yang ini nggak bisa nyembur. Yang ini nggak bisa nyembur. Yang satu lagi super nyembur. Wah, tapi ada semua nggak di sini Opik? Di sini nggak ada kebenaran yang emang karakternya lebih nyembur karena di wisata JNJ ini buat edukasi ke anak-anak, makanya dikurangin lah kobra lokal kita simpen di atas. Oh iya. Oh kayak seperti ini. Ini terus ada yang anakannya kobra lokal. Terus dikhawatirkan lagi kalau kobra yang super penyembur itu karena dia semburannya jangkauannya lebih jauh lagi dari kobra kita. Makanya bukan nggak tahu buat kedepannya mungkin ada, nggak tahu ya. Cuma takutnya memang menyembur ke pengunjung yang lagi lihat-lihat atau resiko apa itu. juga. Tapi uniknya ini nih, kita ngebahas tentang si kobra ini. Kalau kobra ini kan nyembur ya. Yang ini nyembur berarti Yang uniknya kauti, kalau misalnya kita pegang, itu suaranya desihannya lebih keras lagi. Kenceng banget ya? Iya, mau ngedenger nggak? Boleh. Iya, tapi Opik pesan dulu ya. Yang ada di rumah, jangan ikutin adegan ini. Ini sangat berbahaya. Jadi adegan ini khusus dilakukan oleh profesional ya. Ingat ya teman-teman, jangan ya. Makanya nih, kuncinya juga kita safety ya. Oh iya benar. Kuncinya kita di belakang. Iya, ntar. Nah. Suara iya. Oh, iya. Mikirnya antep. Ini kan kalau misalnya kobra biasa nyembur ya, kalau ini enggak, ini langsung gigit. Tuh kan? Makanya kita refleks biarpun kita ngobrol, makanya jangan dilakukan kalau misalnya enggak profesional. Wow, kenceng banget. Ini bahaya ya, adegan paling bahaya. Kenceng ya, lebih kenceng dari kobra kita. Udah, kita tutup. Cukup segitu ya. Udah. Saya agak ngeri nih Opik nih. Makanya gitu kan, kalau misalnya kita nggak tahu tentang ular, pergerakan ular, makanya jangan dilakukan di rumah, bahaya. Jangan ya, nggak boleh. Ini hanya untuk profesional. Iya, ini kauti ya. Kalau memang agak ngeri-ngeri juga ya, iya, Opik ya, untuk masalah ular ini ya. Iya. Selain kobra, ada apa lagi nih Opik nih? Ada king cobra, ini kebenaran, paling kebenaran. Jadi kenapa ini nih? momen ya, Ya. momen ngejar momen.
sebenarnya Opik dari kemarin udah nungguin si anakan King Cobra. Ini anakan King Cobra nih. Oh, ini anakannya ini. Wow, keren banget. Iya, jadi kalau misalnya Cobra, dia cuman putihnya ya kadang-kadang di leher aja. Oh, ininya apa? Coraknya ya? Coraknya, garisnya. Kalau King Cobra, dia kayak waper. Lebih ke waper, iya kan? Lebih berwarna ya? Lebih berwarna lagi, cuman ini emang berbahaya juga. Ini kira-kira umur berapa hari nih, Opik? Ini baru 2 hari. 2 hari. 2 hari udah segede gini? Iya, 2 hari segede gini. Ntar kita liatin yang di telurnya. Jadi, Opik ada proses apa ya? Penetasan ya berarti ada, ya? tak itu justrunya kelebihan di JNG. Jadi kita di tempat wisata ini nggak cuman melihara atau mempertontonkan binatang, kita di sini budidaya juga. Oh, bisa dikembangbiakan. Bisa dikembangbiakan juga. Wow, keren banget ini JNG. Jadi kita selain ular, kita ada edukasi tentang telur juga. Jadi memang dari edukasi dari perawatan, pemeliharaan, sampai ke pengembangbiakannya. Iya, pengembangbiakannya. Waduh, benar-benar keren ini. Mau lihat telurnya? Boleh, Opik? Ayo, siap. Kita lihat. Oh, ini inkubatornya ya, inkubator. Opik, ya? Jadi ini ada kontrol buat suhunya. Kalau itu suhu di luar. Oh, suhu di luar. Ini pemanasnya di sini. Oh, ada pemanasnya juga. Ada pemanas. Jadi tinggal dipegang aja. Panas. Wah, keren. Iya. Biasanya nih, Opik, kalau untuk pengeraman telur gini buat pemakaian inkubator ya? Iya. Suhunya berapa derajat, Opik? Kalau suhunya kita normalkan ya. Jadi Opik pakai suhunya paling ekstrim 31 ya. 31. Jadi dia ada timer kalau misalnya suhunya udah turun sampai 24, 26 lah. 26 itu otomatis langsung nyala lagi. Oh, timernya langsung nyala lagi. Langsung nyala lagi. Jadi menghangatkan lagi. Iya, cuman mentok 31, turun lagi. Oh, paling panas itu 31 ya? 31 paling panas. Kita setting di sini ada bak kontrolnya. Oh, ada bak kontrolnya juga. Wow. Nih. Wow. King Cobra. Keren. Ini ya. Babynya ya berarti ya? Iya, babynya. Biarpun baby, awas ya, berbahaya, jangan dilakukan di rumah. Iya, benar-benar. Iya. Nah, itu yang orang-orang nggak tahu tuh, dikiranya baby itu aman-aman aja, padahal memang berbahaya ya. Berbahaya juga, soalnya kalau si ular biasanya begitu netas, dia sama indukannya udah dilepas, nyari makanan sendiri, survive langsung. Langsung survive, langsung mandiri ya. Beda lagi sama kayak mamalia kan. Nah, cuman gini, Opik, kalau misalkan ini kan baby. Iya. Dari mereka masih bayi udah dilepas sama indukannya, makannya apa, Opik, kira-kira? Iya, kalau misalnya di alam, kalau enggak kata kecil, biasanya kayak ekor-ekor toke itu pasti dimakan. Kalau serangga-serangga kayak jangkrik itu dimakan nggak? Kayak jangkrik nggak mungkin. Kalau ular itu nggak makan serangga. Justru nggak makan serangga ya? Nggak makan serangga. Berbeda sama mungkin ada jenis lain yang bisa memakan serangga. Iya. Kalau ular ini udah sanggup ya, biarpun ularnya ukuran kecil, kayak manuk emprit, burung emprit itu yang masih merah, dia pasti dimakan. Oh, udah bisa makan anakan burung pipit gitu? Tapi khusus kobra ya, kalau king cobra kan kanibal. Iya. Kalau king cobra kan kebanyakan makan ular lagi tuh. Iya. Berarti kalau babynya makanya memang kayak kata kecil seperti itu ya? Iya, kata kecil. Karena beda genius juga. Kalau misalnya si kobra ini jatuhnya ke naja ya. Genius naja. Iya, gennya naja. Kalau ini kan ke opiohana. Berarti memang kobra sama king cobra itu berbeda ya? Iya, emang berbeda. Namanya aja kobra, tapi geniusnya itu beda. Makanya kan ada di tulisan di sini. Ntar kalau misalnya buat teman-teman ya, kalau pengen jelas lagi tentang si genius, tentang si ini, ntar ada tulisan. Ada di setiap tempat ularnya ada tulisan itu. Ada tulisannya. Oh, siap, Opik. Ini juga ada lagi nih, Opik. Iya, ini ada lagi, baru menetas ya. Ini sama baru menetas ini, Opik nih. Iya, baru. Soalnya Opik kontrol kemarin belum. Ini nih telurnya. Emang berbahaya ya kalau misalnya memang dari bayi udah nyerang gitu ya, Opik ya. Jadi karena si kobra ini
lebih sempurna kalau Opik bilang lebih sempurna King Cobra ini karena kesatu ya kalau misalnya Cobra dia cenderung memanfaatkan bekas sarang binatang lain kayak tikus, sarang burung bisa dipakai buat dia bertelur. Oh jadi memang nggak bikin sendiri ya? Enggak. Nah ini kelebihannya Cobra. Justru memanfaatkan sarang dari hewan lain untuk bertelur dia. Iya, kalau Cobra ya. Kalau King Cobra ini dia biasanya kalau ada pohon bambu, dia bikin. Kalau area pohon bambu lingkarannya itu bersih, hati-hati. Oh, berarti di situ ada sarangnya. Ada sarangnya. Terus si King Cobra, indukan King Cobra sebelum si Cobra ini menetas, dia nggak bakalan kabur. Dia tetap nungguin sarang itu. Oh. Kalau King Cobra, di mana ada aliran sungai yang nggak terlalu besar ya, kecil mau besar juga. Yang penting ada pohon bambu, terus posisi tanahnya agak miring, agak miring gitu, pasti dia di sana habitat. Oh, memang habitatnya di area pohon bambu dan tempat yang lembab gitu. Iya, tempat yang lembab. Iya, siap. Makanya kerennya gitu si King Cobra. Terus satu lagi. Dari sekian ular, si King Cobra lebih spesial penglihatannya. Kenapa tuh bisa dibilang lebih spesial apanya tuh? Iya, makanya si King ini ya. Jadi kalau misalnya ular lain lihat bentuk orang atau mangsa, bentuknya samar-samar. Oh, nggak jelas gitu ya? Iya, kalau King Cobra jelas gitu. Biarpun nggak kelihatan muka Opik kayak gimana, nggak kelihatan, cuman bentuknya tapi emang bentuknya aja kayak siluet gitu ya. Kayak siluet gitu. Terus dia satu lagi keistimewaannya bisa ngelirik ke belakang, ke kanan, ke kiri, mirip manusia. Emang hampir sama dengan manusia ya. Iya, makanya lebih hati-hati. Sebenarnya King Cobra itu anteng, King Cobra itu keren lah. Kalau dimainin kan anak-anak sekarang gitu, Kalau untuk atraksi tapi yang profesional. Atraksi, iya. Makanya kalau misalnya mendingan kalau kita nemu ular kayak gini mendingan udahlah. Jangan lari, iya benar. Antisipasi pertama itu kalau memang nggak berani ya lari. Iya, lari gitu. Bener. Jangan sampai ya punten ya banyak orang-orang yang awam ya yang nggak tahu ilmunya atau pengetahuannya kurang tapi sok-sokan berani gitu. Ada aja tuh yang kayak gitu. Itu tuh sebenarnya nggak boleh dilakuin ya. Emang nggak boleh karena di ular itu wajib ya, kita wajib. Jadi si ular ini sifatnya nggak mau dipegang. Nggak mau dipegang. Jadi kita megangnya cuma pakai rasa, jadi ngerasa aja, jadi ngalurin aja. Sebenarnya kita nggak ngarahin, cuma ngalurin aja, nggak dilawan loh. Nggak dipegang tapi cuman biarkan dia ini aja ya. Dialurin aja. Jadi kayak gini nih, contohnya gini. Tapi jangan ditiru ya yang di rumah. Jadi gini, kalau misalnya kita megang ular gini, dia nggak dipegang sama kita. Nyerangnya tetap ke sini. Karena nggak ada tekanan ya, nggak ada tekanan, kita cuman megang aja kok. Ayo mainin, bisa dimainin, cuman bahaya ya. Nggak boleh dicoba. Jangan pernah ditiru ya. Ini hanya untuk profesional. Nggak boleh, bahaya. Gitu. Ya. Bisa anu itu Opik. Opik. Nah. Bisa anu itu kan itu editnya. Yuk, jaluk. Yuk, dia keluar. Cok. Iya. Iya. Kan dia jadi artis ya. Bes. Iya karakter anteng, mengkarakter anteng nunggu dengan segitu. Mana asa-asa nunggu tuh, pak. Beda jeung si Kemon, Opik mau wani kieu. Soalnya mun misalnya dewas manehna nyerah aja. Nah guys, ini lagi dibersihin kandangnya. Jadi cara ngebersihinnya tuh biar aman pakai alat bantu, pakai hook ya. Pakai hook ya. Itu wajib pakai hook karena kalau misalnya King Cobra nih pergerakan.
Kalau ini sensor panas, ngerinya dingin. Oh. Kalau dingin dia sensor panasnya 100% dia nangkep panas suhu tubuh kita, dia bisa Jadi memang menyerang. langsung ada jari masuk aja langsung kerasa panas langsung kerasa, dia langsung respon. No. Apalagi ini ukurannya udah jumbo anjir, ngeri. Ukurannya emang segini ya. Iya. No kan dia langsung respon mau menyerang iya, ini. bener. Jadi ini pun sama aja ya Opik, maksudnya berbisa tinggi ya. cuman karakternya dia nggak mencari mangsa. Kelebihan Piper jadi lebih sabar lagi dari Cobra, dari King Cobra. Karena si Piper ini sistemnya dia menyerang kalau ada mangsa lewat. Jadi justru dia menunggu. Iya, menunggu, lebih tenang lagi makanya. Aduh, makanya dia punya kelebihan ya sensornya panas, nggak kegerakan. Menunggunya itu apa dia maksudnya kayak apa sih? Menyamar gitu atau gimana? Iya, saru. Jadinya saru. Kalau misalnya yang ini bandotan pohon ini Punisius, dibilangnya Punisius. Punisius. Iya, yang satu lagi ada yang di tanahnya ular gibung. Nah, kalau ular gibung itu sebenarnya kayak gimana sih Opik? Yang warna hitam hampir mirip gini. Hampir sama kayak gini, Hampir sama, cuman kan namanya juga kalau ini bandotan pohon ya Punisius ya, Trim. Kalau yang gibung itu jatuhnya ke apa namanya teh? Rhodostoma. Emang berbeda namanya cuman Rhodostoma. Berbeda, cuman emang habitatnya juga berbeda, motifnya juga iya, berbeda. Iya. tapi sama-sama Viper juga. Sama-sama Piper, cuman dia bisa manjat kelebihannya. Kalau Rhodos jarang manjat. Di tanah. Iya, di tanah. Ayo kita angkat lagi. Nah, ini juga salah satu perawatannya, jadi tiap hari itu kandang dibersihin. Iya. Terus pergantian air. Kontrol Bahkan terus. ularnya pun dimandiin ya. Iya, dimandiin. Jadi SOP-nya di sini. Makanya kenapa sih tempat wisata GNG Iya. kebersihan yang diutamakannya itu. Makanya iya, kan di sini nggak ada sampah. Lihat Iya, kan? benar-benar. Dari jalan dari sini. depan pun, dari parkiran Iya. sampai ke sini emang kebersihan yang diutamakan ya. Iya. Nggak ada. Saya Jadi- lihat nggak ada sampah gitu. Jadi mau sepi, mau rame, tetap aja sampahnya steril. Memang di SOP kan seperti itu Iya, ya, Opik ya. apalagi kan kandang-kandang. Jadi kan seharinya di sini kalau misalnya kita sore bersih-bersih, Iya. terus habis sholat subuh juga kita bersih-bersih lagi. Jadi sehari 2 kali. Jadi bersih-bersihnya itu memang pagi sekali sama Iya. sore sekali. Iya, sore sekali. Jadi di sini emang benar-benar ya Steril alhamdulillah. lah gitu ya, Opik. Iya. Nah, ini nih. Ini kayak lagi gini nih proses caranya. kawin. Wah, ini juga nih proses perkembangbiakannya ular apa nih? Bandotan pohon ya? Purpo. Kalau ini purpo ya? Iya, berarti purpo. beda lagi ya, Opik ya? Beda. Ya, Tapi bentuknya hampir sama loh. hampir sama, cuman kan ini cenderungnya ke kayak hutan-hutan bakau lah. Oh, Lebih banyak penyebarannya memang di tempat di hutan-hutan sana. Iya, bakau di seperti daerah itu ya. Jambi, tapi nyebrang lagi pula apalah pokoknya itu. Pekanbaru kalau nggak Oh, salah. ini penyebarannya memang iya, Pekanbaru. Pekanbaru, Jambi. udah Berarti ada. dekat-dekat pantai gitu, Opik. Iya, makanya di pohon-pohon bakau. Jadi ini guys, kayak gini nih proses perkawinannya tuh kayak gini. Memang ada batasan usia, ada masa birahinya hewan. Iya, jadi ini juga kan, jadi yang bisa nentuin kalau misalnya paper visual aja kita udah kelihatan ya. Udah Visual. kelihatan maksudnya gimana nih, Opik? Udah kelihatannya posisi jantan betinanya. Jadi si jantan ini lebih kecil ya. Oh, berarti yang kecil ini jantan. Nah, yang kecil ini jantan, yang ini betina yang gedenya. Justru betinanya gede banget ya. Gede banget, makanya kalau misalnya kita nggak cocok, bukan kita ya, Opik nggak mau kawin sama ular. Jangan ya. dong, Iya. Opik. Jadi kalau misalnya ular nggak cocok itu, si jantan itu dimakan sama betina, itu yang bahaya. Emang proses perkawinannya pun mematikan ya, Opik Iya, ya. makanya kan kita bukan ahli aja di sini, Iya, kesabaran pun kita dites di sini. Memang benar-benar ini ya perjuangan banget ya, Iya, Opik ya. perjuangan banget. Ini hampir 4 kali lipat malah jantan sama betinnya bedanya. Iya.
Ini proses perkawinannya seperti ini kira-kira berapa lama nih Opik? Opik tungguin paling kalau Opik kan orangnya penasaran ya. Kalau misalnya belum kelihatan ngeloknya, belum kita ambil dokumentasinya, kita nggak bakalan lepas. Kalau udah ngelok, ya udah kita pisah lagi. Oh, istilahnya kan kawin ngelok kalau di ular. Kalau di ular ya? Iya. Tapi memang berapa kali proses perkawinan Opik? Kalau Opik biasanya buat jaga-jaga 3. 3 kali proses perkawinan? Iya, 3 dalam 2 tahun. Dalam 2 tahun ya? Iya, 2 tahun. 2 tahun itu cuman 3 kali kawin. Jadi gini, jadi kelebihannya kita bahas kelebihan tentang si Piper ya. Jadi Piper kalau misalnya kita kawinin sekarang nih, 2 tahun ke depan atau 1 tahun ke depan, dia bakalan hamil lagi tanpa perkawinan. Kok itu istimewanya makanya. Maksudnya bisa bertelur lagi tanpa ada jantan pun bisa? Bisa, karena si uniknya si Piper ini dia kalau misalnya sekali kawin itu spermanya nggak full dikasihin ke si embrio, si telur-telurnya ya. Sel telur itu ya? Sel telur itu. Jadi setengahnya yang setengahnya buat serep. Oh, ada simpenan, bisa simpen gitu. Waduh, siapa tahu kan tahun depan dia jomblo ya, nggak mau. Bener Opik. Iya, takutnya gitu, takutnya jomblo nggak ada yang mau, dia masih bisa berdikari ya, istilahnya ya. Berdikari, bener. Gitu kelebihannya. Nah, kalau ular viper ini ya Opik, kalau misalkan bertelur nih, kira-kira berapa butir telur yang dihasilkan? Kalau Piper biasanya kalau enggak 12, 15. 15 itu maksimal, paling banyak 15. Lebih bisa lah, lebih. Jadi kita balik lagi ke rahim betinanya ya. Kalau misalnya rahim betinanya gede bisa nyampe 20. Indukan yang gede ya. Emang kayak banyak ini. Banget ya. Emang banyak. Jadi, nah kelebihan si Piper ya. Kalau misalnya kita bahas tentang si telur antara kobra, Piper, terus piton juga beda-beda. Jadi kalau kobra, piton itu telurnya tetap ngebentuk telur putih ya. Kayak gitu kayak yang tadi itu telur itu. Kalau viper ini dia telurnya bening. Bening? Iya. Bening, maksudnya gimana nih? Iya, telurnya bening. Jadi ntar keluarnya anak. Kok bisa gitu ya? Makanya dibilang istilah beranak, padahal bukan. Tetap aja telur bening. Oh, jadi dia proses pengeraman telurnya itu di ularnya sendiri, nggak dikeluarin. Nggak keluarin, dia ntar keluarnya jadi udah anak. Udah jadi ular ya? Iya, ntar lah Opik kasih bocorannya biar nggak penasaran ya teman-teman ya. Benar. Nonton channel ini, ntar Opik kasih bocoran. Siap, kita minta bocorannya lagi ya Opik. Iya, siap. Jadi antara king cobra bertelur, gimana cara prosesnya king cobra? Oh, ada Opik. Insya Allah aman kalau itu ya. Terus ini juga ntar keluar anaknya gimana? Tapi ini yang viper ini ya. Pernah ini nggak di sini ya Opik? Pernah beranak pinak di sini nggak? Di sini pernah dulu sampai tapi tanpa perkawinan ya. Di sini pernah tanpa perkawinan. Jadi kayaknya di alam kalau nggak di kiper yang dulunya sempat kawin. Jadi 2 tahun 3 tahun. Kalau nggak salah 2 tahun 3 tahun lah, 2 tahunan lah bisa. Takutnya kan salah Opik ya, soalnya Opik baru-baru kesini. Jadi sempet 2 kali beranak. 2 kali dikawinkan. Oh, beranak ya? Langsung beranak. Langsung beranak tanpa perkawinan. Ya itu istimewanya. Jadi kalau misalnya kalau hobis beli itu, ya faktor keberuntungan lah. Kalau misalnya kita beli indukan betina, ya syukur-syukur bawa sperma. Iya benar. Jadi nggak perlu perkawinan yang kayak gimana lagi, proses lagi. Jadi emang udah langsung beranak ya Opik. Nah kalau misalkan ini ya Opik, ini kan udah banyak nih koleksi di sini nih ya. Termasuk yang tadi kan baby king cobra itu udah banyak nih. Itu si anakannya itu dikemanain ya Opik? Kalau Opik pribadi ya, pribadi karena Opik punya spot buat ngerilisnya. Opik biasanya rilis, cuman kan Opik belum ngobrol ya ke Bapak, jadi Opik mau konsultasi dulu ke Bapak, mau dirilis apa gimana. Oh iya, tapi maksudnya kalau misalkan ada orang yang berminat gitu, gimana tuh Opik? Kalau yang berminat Opik nggak bakalan ngasih ngizinin. Memang nggak diperjualbelikan ya? Iya, buat Venom itu kita anti jual beli Venom. Nggak ada
jual beli reptil berbisa di Iya. Taman Wisata JNJ Iya, ini. intinya gitu, nggak di taman wisata JNJ aja, Opik pribadi aja enggak. Enggak ya? Enggak. Oh, sama Opik pun enggak berarti. Enggak. Ya? Jadi setiap anakan yang dihasilkan di Taman Wisata JNJ ini kita bakalan rilis, cuman kita lihat dulu spot-spotnya di mana Iya, gitu ya. Opik, kalau ya? yang lokalan ya, kalau Iya. lokalan kita rilis ya, kita perjelas lagi. Kalau misalnya yang impor, kalau misalnya gimana ya, kalau yang nggak berbisa, hobis ada yang mau adopsi ya udah bawa Nah, aja. kalau yang nggak berbisa kan itu aman ya, Opik. Kalau ya, yang maksudnya nggak berbisa, nggak insya terlalu Allah. berbahaya. Iya. Kayak kobra, kayak king kobra. Iya, paling luka-luka dikit aja jahit gitu kan. Iya, intinya gitu. Kalau misalnya king cobra atau kobra ya resikonya meninggal. Meninggal. Iya, apalagi kan buat king cobra ini, buat serum antibisanya nggak ada. Oh, emang. Nah, banyak juga orang yang belum tahu Iya. ternyata antibisa atau pengobatan dari racun king cobra itu emang belum ada ya, Opik? Kalau di Indonesia belum ada. Di Indonesia, oh di iya, sorry, di Indonesia belum ada. Di Indonesia belum ada. Kalau di negara lain udah ada. Makanya kalau misalnya ada yang kejadian kegigit orang Indonesia, Ya. biasanya impor di sana. Jadi kalau misalnya buat kiper, kalau enggak buat komunitas ya, komunitas atau pribadi Ya. yang suka venom, kalau misalnya kegigit king cobra atau mau melihara king cobra, ya siapin duit gede. Iya, biayanya mahal. untuk resiko Untuk dan lain-lainnya ya. Iya, kalau nggak siap uang ya udah meninggal aja. Iya. Intinya gitu, simpel. Iya. Aduh, Opik. Ngeri juga ya Iya. memelihara ini ya. Nah, oke kawan, mungkin cukup segitu dulu dari kami tim Wisesa. Terima kasih juga buat Aopik ya, Iya, informasi dan sama-sama. edukasinya. Iya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa dukung juga channelnya Aopik di Di PCP omongan. PCP Omongan. Udah segitu aja guys, bye bye.